Masyarul muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Ulul Albab Kampus ITESA Muhammadiyah Semarang yang berbahagia. Di mimbar ini, Al-Fakir mengajak jamaah Jumat dan kepada diri sendiri agar senantiasa mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga persaudaraan kita agar terhindar dari perpecahan umat. Menjaga persaudaraan dan persatuan merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar dan pokok, sekaligus merupakan pilar kehidupan manusia secara umum. Karena dengan terjalinnya persaudaraan dan persatuan, tatanan kehidupan akan aman dan damai. Tatkala Rasulullah SAW datang ke kota Madinah bersama pendatang yang berasal dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin, berjumpa dan hidup bersama penduduk setempat, yaitu kaum Ansor. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan mereka. Rasulullah menyatukan mereka dalam ikatan iman, sehingga mereka saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi dan mencintai, saling berbagi dan mencukupi, saling tolong-menolong, sampai batas-batas mereka mendahulukan hak saudaranya atas diri sendiri. Hal ini digambarkan dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yutsiruna al anfusihim walau kana bihim qasasa wa mayuqashuha nafsih faulaika humul muflihun, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan atau ukhuwah menjadi karakter yang melekat pada diri seorang mukmin. Dalam kata lain, karakter dasar seorang mukmin adalah selalu menjaga persaudaraan, persatuan, dan anti perpecahan serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina aqwaikum wa taqulha la'allakum turhamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Maknanya, persaudaraan berarti tidak saling menzolimi, tidak saling menjerumuskan, namun saling menolong dan memberikan bantuan. Sebaliknya, orang muslim dilarang bertikai dan berpecah belah seperti yang pernah terjadi pada umat terdahulu, padahal telah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wa khlafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim, yang artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surah Ali Imran ayat 105. Banyak teks Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan untuk memelihara dan menjaga persaudaraan dan persatuan. Sebagaimana banyaknya teks Al-Quran dan hadis yang melarang perpecahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa menjaga, memelihara persaudaraan dan persatuan adalah wajib, sementara perpecahan adalah diharamkan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah telah menyebutkan banyak faktor yang bisa merusak persaudaraan. Di antaranya adalah yang pertama, sikap suudzon atau berprasangka buruk kepada saudaranya. Yang kedua, tahasus dan tajasus, yaitu mencari-cari aib saudaranya dan memata-matai untuk mencari kesalahannya. Yang itu semua bukan urusannya. Yang ketiga, tanafus dan tahasud, yaitu bersaing yang tidak sehat dan saling dengki, tidak terima dan tidak suka kebaikan dan kesuksesan pada saudaranya.
Yang keempat, tabagut dan tadabur, yaitu saling memarahi dan saling memusuhi. Yang kelima, ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Dan yang keenam, saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan depan ialah hari di mana kita melaksanakan proses 5 tahunan, yaitu pemilu. Sistem yang telah disahkan oleh negara kita, di mana kita memilih siapa pemimpin dan penguasa negeri tercinta kita ini. Namun, suasana 5 tahunan ini tidak sedikit diwarnai dengan hal yang mengurangi, bahkan merusak persaudaraan, seperti sikap berprasangka buruk, mencari aib dan kesalahan, persaingan yang tidak sehat, saling dengki dan memanggil dengan panggilan yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la yaskor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dzalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik terhadap yang beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khotib mengajak kepada jamaah, marilah sama-sama kita menyikapi segala peristiwa dengan mata hati yang jernih. Kita kembali kepada ajaran dan pesan-pesan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Menjadi seorang mukmin yang baik artinya seorang yang harus menjaga persaudaraan. Perbedaan dalam kehidupan, bahkan dalam menafsirkan teks-teks agama pun sering muncul perbedaan. Namun, perbedaan itu termasuk dalam pilihan, hendaknya tidak mengurangi apalagi merusak persaudaraan.